Selamat datang, selamat bergabung. Reformasi sampai mati. Baik, dan tentunya juga yang hadir bersama kami Ketua Umum Barikade 98 Bapak Benny Ramdhani. Selamat datang Bapak. Baik, serta seluruh jajaran Barikade 98 dan juga kami turut menyapa terima kasih telah hadir para tokoh masyarakat, rekan-rekan pers dan seluruh tamu undangan yang luar biasa sore hari ini. Dan tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Dan tidak kalah penting juga, selamat datang, selamat bergabung Bapak. Baik. Baik, Bapak Ibu kami sampaikan juga senang sekali hari ini turut hadir bersama kita semua Bapak Payan Siahaan, ayah dari Ucok Munandar Siahaan, korban penghilangan paksa tahun 1998. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak telah hadir. Baik Bapak Ibu yang luar biasa semangatnya hari ini, wow. Senang sekali tentunya hari ini saya, Teca, bisa menjadi bagian penting dalam acara Halal Bihalal Barikade 98. Namanya Halal Bihalal, pastinya kita untuk mempererat silaturahmi Bapak Ibu, menyambung silaturahmi barangkali kemarin ada yang putus, kita sambung lagi. Ada yang salah, kita saling memaafkan. Begitu ya Bapak Ibu? Sesuai dengan tema Halal Bihalal kita hari ini yaitu melawan kejahatan terhadap konstitusi dan demokrasi adalah bagian dari iman. Melawan adalah kehormatan. Tepuk tangan untuk kita semua. Banggakan Jokowi. Bantai Jokowi. Baik, Bapak Ibu hadirin yang semangatnya luar biasa hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan ucapan selamat datang dari Ketua Umum Barikade 98. Boleh saya undang Bapak dengan pantun maju ke depan Bapak, boleh ya? Cakapnya yang kencang boleh Bapak Ibu? Bentar guys. Aduh contekannya, pantunnya di mana nih Pak? Saya buka dulu ya Pak ya. Pak Ketut dari Kintamani. Ada orangnya. Kita sambut Pak Benny Ramdhani. Selamat sore untuk kita semua. Hadir orang-orang hebat yang terhormat. Saya ingin menyapa dengan penuh takjil Ketua Dewan Pembina Barikade 98 Bapak Dr. Usman Sabta. Hadir bersama kita juga Sekjen PD Perjuangan Bung Hasto. Hadir bersama kita dua tokoh muda yang selama ini konsisten di jalan yang benar dan tidak tergoda dengan godaan setan yang tergoda, yaitu Bung Deli Siregar dan Cak Isla. Hadir juga tokoh yang sangat legend di dunia kepolisian dan intelijen hari ini yang juga memilih jalan yang benar, yaitu Bapak Goris Mere. Aktivis 78 dengan buku yang terkenal di bawah sepatu ras, yaitu Pak Indro Cahyono. Dan kita berikan hormat setinggi-tingginya, ada orang tua dari kawan kita Ucok yang dihilangkan dan diculik secara paksa. Hadir, kita berikan hormat dan semangat. Hadir juga kawan kita aktivis 98 Bung Petrus, kita berikan tepuk tangan. Dan para senior kita, aktivis sebelumnya yang telah ikut berjuang dan mewarnai perjuangan demokrasi dan demokratisasi di negara ini. Akan hadir sebentar, yaitu Mbak Yeni Wahid. Izin, oh iya, saya lupa dan saya memang sengaja tempatkan terakhir. Presiden kita, Presiden Republik Indonesia, Bapak Ganjar Pranowo. Mudah-mudahan pers mencatat Presiden Republik Indonesia 2024-2029 yang diakui oleh Barikade 98 adalah Bapak Ganjar Pranowo. Izin Bapak Ibu sekalian, khas
barikade dalam hal memberikan ucapan selamat datang dalam bentuk puisi. Puisi ini dibuat karya saya sendiri dengan judul Melawan Adalah Kehormatan. 1945 Republik Indonesia berdiri. Rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 menjadi saksi. Merah putih dikibarkan, teks proklamasi dibacakan atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. 1965 Soekarno, Presiden Republik Indonesia, dikudeta oleh anak buahnya sendiri dengan tuduhan pro PKI yang adalah ordernya luar negeri. Lahirlah rejim Orde Baru bertangan besi dipimpin oleh seorang presiden diktator yang anti demokrasi. 1998 Soeharto dikudeta oleh rakyat dan mahasiswa melalui gerakan reformasi. Di tengah ada operasi yang mencoba ingin merusaknya, pembakaran pusat-pusat perbelanjaan, pemerkosaan etnis Tionghoa, dan penculikan serta pembunuhan para aktivis mahasiswa. Dan di tahun yang sama, 1998, surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira nomor /03/8 Romawi/1998/DKP di poin I butir 7, Sang Algojo Prabowo Subianto dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan tindak ketidakpatuhan dengan memerintahkan untuk melakukan perampasan kemerdekaan orang lain dan penculikan. 2024 konstitusi diperkosa secara paksa, dinikmati beramai-ramai para pemilik kuasa, hingga lahirnya anak haram konstitusi dalam negara. Anjing! Konstitusi dan demokrasi mati di kandangnya Mahkamah Konstitusi, dibantai para penjaga rumahnya sendiri, dibunuh 5 hakim secara keji. Angin semilir, hujan kecil, merah putih loyo berkibar malas di tiang tertinggi. Langit hitam, kabut mendung, tak ada upacara resmi tentang kematian konstitusi dan demokrasi. Jenazahnya pun dikubur di liang lahat, dibiarkan membusuk sendiri di telan bumi. Rakyat kenyang dengan bansos yang diterimanya. Para mahasiswa takut dengan nilai ujian dan gelar sarjananya. Sementara sebagian aktivis 98 takut akan isi perutnya dan memilih sang penculik menjadi kawannya. Padahal dulu dilawan. Pesta pora mereka yang di sana, mabuk atas kemenangan dengan cara licik dan membabi buta, memilih menjadi kacung kuasa untuk si penculik bisa berdansaria. Dasmu. Dan kita ada di sini memilih setia di jalan revolusinya Indonesia, menjadi kacungnya rakyat demi republik, demi negeri. Kita akan tetap terus di sini, berdiri, berbaris dan bergerak, melawan, karena melawan adalah kehormatan. Selamat datang tokoh-tokoh yang terhormat. Selamat datang kawan-kawan seperjuangan reformasi sampai mati. Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Barikade 98. Baik, karena melawan adalah kehormatan. Terima kasih Pak Benny Ramdhani telah menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada seluruh yang hadir di sini. Dan kami juga ucapkan baru saja bergabung bersama kami Bapak Rudi S. Kamri. Selamat datang Bapak, selamat bergabung bersama kami. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Sekjen PDI Perjuangan. Tentunya mohon izin Bapak saya panggil juga dengan pantun, boleh Bapak ya? Pantun dong. Potong rambut di hari Selasa. Kita sambut Pak Hasto yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah bersama-sama kita pegikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih yang terhormat yang kita banggakan bersama Bapak Dr. Usman Sabta. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, Ketua Umum Hanura dan sekaligus pembina yang memberikan semangat perjuangan kepada Barikade 98. Luar biasa. Bung Benny Ramdhani, ini luar biasa ekspresi puisinya, menggambarkan kebenaran nurani atas apa yang terjadi di Indonesia. Betul? Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bung Benny Ramdhani. Juga hadir di sini Bapak Ganjar Pranowo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bajunya hitam, cermin kegelapan dalam demokrasi, saudara-saudara sekalian. Karena itulah saya akan bacakan pantun inspirasi dari perjuangan Pak Ganjar Prof Mahfud. Demokrasi Indonesia dalam kegelapan, hukum pun kini diperdagangkan. Barikade 98 gelurakan spirit perjuangan, kekuatan kebenaran rakyat tidak bisa dilawan, saudara-saudara sekalian. Betul? Begitu juga hadir para senior yang ada di sini, ada Bang Palar Batubara, Gus Islah, Mas Denny Siregar, kemudian Bang Rudi Kamri, Bung Petrus, dan saudara-saudara sekalian, teman-teman pers yang hadir pada sore hari ini. Tentu saja sesuai dengan tema kita, kami mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, halal bihalal 1445 Hijriah. Ini menggambarkan bahwa sebenarnya Indonesia sebagai negeri spiritual dengan Pancasila, dengan ketuhanan yang Maha Esa, menghormati bahwa bukan hanya setiap warga bangsa yang menyembah Tuhan, tetapi negara pun menyembah Tuhan. Dengan cara apa? Dengan saling hormat menghormati ketuhanan yang berkebudayaan. Karena itulah sebagai negeri spiritual, tentu saja kita punya suatu spirit untuk melawan berbagai bentuk kejahatan, berbagai bentuk keangkaran murkaan. Betul? Terlebih ketika hal itu dilakukan oleh penguasa tertinggi yang menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan demi nepotisme yang dilawan oleh mahasiswa dan rakyat melalui reformasi, saudara-saudara sekalian. Karena itulah Barikade 98 telah menggelurakan suatu semangat juang kita bersama. Ini sebagai bukti gerakan reformasi. Bagaimana pemerintahan yang otoriter, yang dibangun dengan kekuatan militer, yang dibangun dengan pemilu asal-asalan, pemilu yang sudah diketahui hasilnya, dan itu terjadi pada tahun 71, saudara-saudara sekalian, ketika kekuasaan itu didedikasikan bukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, tetapi untuk bercokolnya elit kekuasaan yang membagi harta rakyat Indonesia. Betul? Maka Bung Benny tadi mengatakan bagaimana Bung Karno saat itu dilengsarkan karena pertarungan geopolitik, saudara-saudara sekalian. Dan setelah itu kekayaan alam kita dibagi habis, dan kita melihat bahwa 32 tahun kepemimpinan Pak Harto, sebagaimana dulu sempat dijanjikan untuk mampu membawa kejayaan Indonesia bahkan melebihi Jepang, hasilnya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itu kita harus belajar dari sejarah ini. Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Betul Mbak Yani? Tepuk tangan yang meriah buat Mbak Yani. Luar biasa kehadirannya. Untuk itu saudara-saudara sekalian, kami sungguh merasa terhormat bahwa hari ini begitu banyak kaum muda Indonesia yang digelurakan oleh semangat pendiri para pahlawan bangsa
pendiri Republik Indonesia, untuk terus berjuang, untuk tidak pernah menyerah di dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat yang sejati-jatinya. Jadi kalau kita lihat ketika Ibu Megawati Soekarno Putri menuliskan suatu hal yang merupakan perasaan dari pemikiran dan perasaan beliau tentang sikap kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi dan kemudian jadi amicus curiae. Di situ Ibu Mega menegaskan agar fajar demokrasi sebagaimana pernah diperjuangkan dan terus diperjuangkan oleh mahasiswa kaum muda Indonesia agar benar-benar dapat menjadi suatu fajar yang menerangi kehidupan demokrasi, kehidupan kekuasaan yang seharusnya berpihak kepada rakyat. Karena itulah saudara-saudara sekalian, percayalah bahwa kebenaran akan selalu menang. Satyam Eva Jaya. Kemarin sudah dibubarkan tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tetapi kita percaya bahwa ketika para ketua umum Ibu Mega, Bang Usman Sabta, Pak Haritanu, Pak Mardiono mengusung Pak Ganjar Mahfud, itu karena suatu jawaban atas kondisi Indonesia yang begitu banyak diwarnai oleh persoalan terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, bahkan yang namanya program untuk carbon reduction saja itu dikorupsi, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau suara Pak Ganjar dikorupsi, itu menjadi bagian dari mental pemilu yang harus kita hapuskan karena penyalahgunaan kekuasaan, saudara-saudara sekalian. Tapi sebagaimana disampaikan Pak Ganjar dan Prof Mahfud, kita adalah warga bangsa yang mengutamakan kepentingan negara, kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Itulah dedikasi kita yang tidak pernah berakhir. Meskipun kita kemarin menghadapi tembok-tembok kekuasaan, menghadapi penyalahgunaan hukum, intimidasi di mana-mana, tetapi percayalah, ketika hukum formal ini sepertinya sudah memutuskan hasilnya, tetapi kebenaran tidak akan pernah berhenti mencari jalannya sendiri. Terlebih jalan kebenaran ini diperjuangkan oleh Barikade 98. Untuk itu terus berjuang, jaga spirit kata Bung Karno, for fighting a nation there is no journey ends. Itulah perjuangan kita bersama dan kita tetap gelorakan semangat itu dengan setiap hari berdedikasi bagi bangsa dan negara kita yang saat ini menghadapi masalah yang tidak mudah. Masalah ekonomi misalnya, harga pangan, kebutuhan rakyat tetap naik, tidak turun-turun. Rupiah tetap melemah meskipun Bank Indonesia sudah menaikkan tingkat suku bunga 25 basis poin. Perang terjadi akibat pertarungan geopolitik dan kemudian saudara-saudara sekalian, suatu hasrat untuk mencapai kemajuan yang seharusnya setiap pemimpin lahir melalui proses pemilu yang legitimate. Tapi kini kita menyaksikan bahwa pemilu 2024 adalah puncak perpaduan evolusi kecurangan dari pemilu tahun 71 dan 2009. Tetapi sebagaimana disampaikan oleh Pak Ganjar, Prof Mahfud, mari kita berjuang, kita tetap mencintai Indonesia Raya kita, meskipun ada yang mencoba mengobrak-abrik Indonesia dengan menggunakan kekuasaannya. Kita tidak pernah menyerah, kita percaya pada kekuatan kebenaran itu, betul? Terima kasih. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Sekali merdeka, tetap merdeka. Luar biasa, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Hasto Kristianto. Dan tentunya telah hadir bersama kita salah satu tokoh perempuan yang luar biasa. Selamat datang, selamat bergabung Ibu Yeni Wahid bersama kami di Halal Bihalal Barikade 98. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk Ibu Yeni Wahid. Untuk itu langsung saja selanjutnya, karena beliau sudah hadir bersama kami, kita akan mendengarkan sambutan beliau. Beliaunya siapa dulu? Kayaknya saya langsung kasih pantun dulu aja kali ya, biar langsung tahu ya. Burung perkutut, burung gelatik. Kita sambut Ibu Yeni Wahid yang cantik.
lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup ya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Om Oso, saya manggilnya Om karena temannya bapak saya dulu. Dan saya diundang ini mendadak sama Om Oso. Kalau bukan karena Om Oso mungkin saya nggak datang juga karena undangannya nggak dapet memang ya. Mas Ganjar yang saya muliakan, Mas Hasto, Mas Benny, Pak Goris, dan teman-teman lainnya semua yang ada pada sini pada kesempatan sore hari ini, para aktivis yang begitu banyak, para pejuang-pejuang demokrasi di Indonesia, orang-orang yang taat konstitusi, mereka semua yang menginginkan janji kemerdekaan Indonesia bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Itulah Bapak Ibu sekalian. Saya rasa kalau soal menggelora, semangat gak ada yang ngalahin Mas Hasto. Tapi saya ingin ngajak teman-teman piknik aja sedikit deh. Tahun 98 ya, atau saya nostalgia sedikit tahun 98 Mas Hasto. Tahun 98 itu, saat itu saya sedang bekerja sebagai wartawan untuk koran Australia, The Sydney Morning Herald. Saya meliput banyak sekali peristiwa-peristiwa yang di Indonesia yang terjadi, baik peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Tahun 98 itu saya di jalan, dan ada satu kenangan luar biasa yang terus ada dalam memori saya. Tahun 98 itu saya diacungi popor senapan di dahi saya. Waktu itu saya kebetulan berada di tempat yang salah, di atas jembatan dekat Universitas Trisakti. Ketika aparat keamanan akan mengusir atau akan melakukan upaya-upaya untuk menekan para demonstran, terutama para mahasiswa. Saya berada di tempat di mana akan dilakukan penembakan. Jadi saya ditodong senjata, krek-krek, dijidat Mas. Dan saya melakukan apa yang mungkin dilakukan oleh orang yang sewajarnya, yaitu apa? Saya mohon ampun, ampun Pak, saya wartawan, ditembak di dahi. Nggak peduli, pergi semua, dor-dor. Ya larilah saya Om, seperti tikus dikejar kucing, kira-kira seperti itu. Dan memori itu nggak akan pernah hilang dari ingatan saya. Indonesia adalah melalui popor senapan dan sepatu boot aparat keamanan, karena mereka ditendang. Apakah ini janji kemerdekaan yang akan diberikan kepada anak-anak bangsa? Apakah ini yang akan dipersembahkan kepada Ibu Pertiwi setelah para pejuang kemerdekaan mengorbankan begitu banyak darah, air mata, keringat, sampai akhirnya Indonesia mendeklarasikan diri merdeka sebagai bangsa merdeka tahun 45. Tapi ternyata tahun 98 justru ada tragedi yang terjadi. Dan itu tidak pernah boleh kita lupakan. Karena kalau kita melihat perjalanan sejarah Republik ini naik turun. Kalau kita lihat perjalanan sejarah Republik hanya dalam satu fragmen, mungkin kita akan terbuai. Tahun 1980-an, Orde Baru sedang di puncak-puncaknya. Pertumbuhan ekonomi kita luar biasa sekali. Ratusan persen bahkan. Kalau dibandingkan dengan masa sebelum merdeka. Kalau orang melihat hanya episode itu, menilai Indonesia di episode itu, mungkin dilihat ini negara luar biasa. Tapi kemudian ternyata hanya 2 dekade saja ada kejadian yang mengguncangkan sejarah kita, yaitu tragedi 98. Kenapa? Karena alam akan selalu mengkoreksi ketika ada ketamakan, ketika ada kerakusan, ketika ada kebengisan, alam akan melakukan koreksi.
Tahun 97 Partai Golkar itu menang 74% di Indonesia. Tahun 98 tragedi terjadi. Mei 98. Karena apa? Faktor krisis ekonomi. Artinya bahwa pada waktu itu fondasi ekonomi kita secara fundamental sangat lemah. Karena apa? Tidak ditopang oleh hal-hal yang menguatkan. Padahal Indonesia punya begitu banyak hal yang seharusnya menjadi prasyarat negara maju. Kita ngomong mimpi Indonesia 2045 akan menjadi advanced nation, negara maju. Bisakah terjadi? Rakus. Kita bandingkan Indonesia dengan negara tetangga kita Singapura. Indonesia begitu kaya akan kekayaan alam. Indonesia orangnya banyak, artinya labor force atau kekuatan pekerjanya jauh lebih banyak dari Singapura. Indonesia punya lahan yang begitu luas, tanahnya begitu subur, sehingga diversifikasi hasil pertanian bisa begitu banyak terjadi. Tapi kenapa kita kalah makmur dengan Singapura? Negara kecil, nggak punya minyak, tetapi menjadi pengekspor produk olahan minyak terbesar, salah satu yang terbesar di dunia. Nggak punya minyak sama sekali, ya. Nggak punya orang untuk melakukan transaksi finansial, transaksi perbankan, tapi dia menjadi salah satu financial hub atau pusat keuangan dunia yang terpercaya. Kenapa itu semua kok bisa dilakukan Singapura? Orangnya cuma kecil, bahkan mungkin beberapa ratus ribunya, bahkan jutaan orang Indonesia yang tinggal di sana. Uangnya pun dari Indonesia. Kenapa orang Indonesia lebih suka menaruh uangnya di sana daripada di sini? Karena satu, di sana ada yang namanya the rule of law, penegakan hukum. Hukum dihormati, transaksi dihargai, kontrak dihargai, korupsi diperangi. Nah, kalau hal-hal semacam ini kemudian tidak kita atasi, percuma kita bicara tentang mimpi 2045. Kepastian hukum. Lalu kemudian ada investasi yang besar, negara melakukan investasi kepada rakyatnya. Rakyat betul-betul dicerdaskan, bukan dibodohi. Bukan cuma disuruh joget-joget aja. Yang akan menjadikan Indonesia negara maju. Kekayaan alam dikelola dengan sebaik-baiknya, bukan untuk kepentingan segelintir orang dan kroninya, tetapi betul-betul untuk kepentingan rakyat seluruhnya. Bapak Ibu sekalian, inilah tujuan kita bernegara. Dan teman-teman aktivis 98 membuktikan bahwa kalian ingin negara ini bisa maju, ingin meraih potensialnya, ingin meraih potensinya yang kita miliki, dan kalian berjuang. Nah, saya hari ini mengatakan bahwa perjuangannya belum selesai. Jaga stamina Anda semua. Contoh Bang Oso ini, ya Oso, ya. Bayangkan sudah titik terendah, naik lagi, titik terendah, naik lagi, dan itulah salah satu kunci menjadi pejuang. Punya stamina, punya konsistensi. Negara ini masih membutuhkan kontribusi dari Bapak Ibu sekalian. Negara ini masih membutuhkan kritik, memastikan bahwa pemerintah yang ada harus dikoreksi ketika kebijakannya melenceng dari kepentingan rakyat banyak. Pada saat ini ketika sebagian besar masyarakat kita terlena, sebagian masyarakat kita sangat tidak terdidik untuk bisa mengerti hak-haknya, Anda sekalian lah yang harus menjadi lilin untuk menerangi Indonesia. Anda sekalian lah yang harus terus mengumandangkan suara hati nurani masyarakat. Janganlah kekayaan alam digerus,
Hutan kita ditebang begitu saja. Masyarakat adat terpinggirkan, tidak ada yang memikirkan. Negara ini dibangun untuk semua, bukan untuk kepentingan segelintir orang saja. Habisin. Jadi melalui acara halal bihalal ini, saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, perjuangan masih panjang. Mimpi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 masih adalah mimpi yang harus kita pelihara. Dan menjadi tugas kita semua untuk melakukan banyak hal untuk bisa meraih mimpi itu. Ada satu begawan ekonomi dunia namanya Adam Smith yang mengatakan bahwa the wealth of the nation, it's its people, not its government. Jadi kekayaan dari sebuah bangsa itu adalah manusianya, bukan pemerintahnya. Selama masih ada pejuang-pejuang seperti Bapak Ibu sekalian, saya yakin Indonesia akan bisa meraih mimpi emas 2045. Selamat berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The wealth of nation is its people, not the government. Ibu Yeni Wahid, tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, wah kayaknya sesaat lagi ini tepuk tangannya harus paling meriah sih ya, harus paling semangat ini bilang cakepnya ya, karena emang bener-bener cakep soalnya ya Bapak Ibu. Pantunnya nungguin ya Pak ya. Yang di sini udah bisik-bisik pantunnya. Oke. Bunga merekah di suatu desa. Kita sambut dengan meriah Bapak Ganjar yang luar biasa. Presiden oposisi. Orang tinggi. Untungnya saya pernah kerja di sound system. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Mas Benny, terima kasih sudah mengundang dan tentu hadir tokoh-tokoh besar ini, besar dan senior. Paling besar dan seniornya Pak Oso. Mbak Yeni mewakili siapa Mbak? Perempuan, mewakili seorang keluarga tokoh yang hebat, Gus Dur. Mas Hasto, nggak ada lawannya Mas tadi kalau bicara. Saya membayangkan suara 98 di depan DPR dulu. Membayangkan wajahnya Hasto muda juga. Ini teman-teman saya banyak sekali, saya tidak akan menyapa satu persatu, tapi semua sangat saya hormati, sangat saya muliakan. Teman-teman, 98 itu bukan angka. Tidak hanya sekedar angka. Betul. Dan ada satu proses panjang yang menguji sejarah itu, dan kita semua mencatat hari ini. Ada yang konsisten dan ada yang tidak. Hidup Pak Tukiman. Maka pada saat itulah Hidup Pak Ganjar. kita masih akan diuji dalam perjalanan waktu, dan nanti akan ada penghapus catatan sejarah ketika sebuah rezim berkuasa. Saya hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, teriakan yang keras bagus, tapi itu tidak cukup. Butuh pikiran, butuh tindakan, butuh konsistensi, dan butuh dukungan. Kalau tidak ada itu, maka yang muncul dalam umpatan-umpatan. Kalau tidak ada itu, konsolidasi itu gagal, maka yang memuncul berikutnya adalah kekecewaan. Dan Bapak Ibu, korupsi itu menggoda. Bapak Ibu, duit itu menggoda. Bapak Ibu,
status sosial, jabatan yang tinggi itu menggoda. Dan laparnya perut itu mesti diimbangi dengan sikap mental yang tidak mudah goyah. Saya hanya mengingatkan saja. Maka praktek pemilu pada hari ini publik sudah ditunjukkan dengan terang benderang bahwa siapa yang konsisten dan siapa yang tidak. Dan saya tidak tahu, tapi mereka yang membaca sejarah seolah-olah sudah memberikan catatan awas perubahan setiap 25 tahunan, karena itu periode orang untuk mudah lupa karena tidak ada yang mengingatkan. Dan pada saat lupa, maka semua mengatakan bahwa nggak apa-apa kok, kita butuh bersatu kok, ini demi bangsa dan negara, lupakan masa lalu. Dan kemudian kita semuanya tiba-tiba mengikuti itu dan lupa bahwa pada saat itu ada rasa yang tergores, yang pedih, dan dihadirkan oleh kawan-kawan yang hari ini mewakili keluarganya. Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana perasaan keluarga-keluarga. Bisa merasakan bagaimana perjuangan mereka yang bertahun-tahun. Maka Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak, kalau kemarin sore kita bertemu di TPN dan kemudian kita membubarkan TPN, tapi pada saat yang sama beberapa aktor menyampaikan kepada saya, Mas Ganjar, kami tidak akan bubar, kami akan selalu berada pada gerbong demokrasi, kami akan selalu mengawal itu, dan itulah yang kemudian dukungan itu perlu ada. Bapak Ibu, rasa lapar itu memang tidak enak. Maka ketika kita berada pada situasi yang sulit dan lapar, ada kue besar di depan kita, bisa dinikmati secara gratis. Pertanyaannya, ketika kemudian itu disajikan oleh orang yang selama ini berbeda dengan kita, akankah saudara akan makan? Maka terima kasih sudah mengundang. Setidaknya sedikit yang saya sampaikan untuk mengingatkan. Hari ini saya sampaikan pada kakak Usul, Mas Usul. Banyak sekali orang datang kepada saya karena statement saja tadi malam. Saya tidak akan berada di pemerintahan. Dan semua ternyata ingin berbicara. Lalu apa yang kemudian aneh? Buat kami tidak aneh. Setidaknya partai saya PDI Perjuangan pernah melakukan itu dalam 2 periode pemerintahan, dan kami tetap hidup, kami tetap eksis, dan kami tetap jaya sampai hari ini. Saya selalu berdoa Bapak Ibu sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar atas sambutan yang sangat lembut ya. Benar-benar menyayat-nyayat hati loh suaranya Bapak, luar biasa. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Pak Ganjar Pranowo, Bapak Ibu. Dan selanjutnya ini merupakan sambutan pamungkas pada acara Halal Bihalal kali ini. Tentunya mau pakai pantun nggak nih Pak? Pakai pantun. Izin kalau kata Bu Yeni, Om Oso mau pakai pantun nggak Om? Pantun dong. Baik, pakai pantun? Pakai. Yang kenceng cakepnya ya Bapak Ibu ya. Baik. Nungguin nih banyak ini ya. Minum es lewah di tengah kota. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Usman Sabta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Pak Presiden yang sebenarnya, yang saya hormati, Ganjar Pranowo. Ini presiden benaran. Presiden yang palsu sudah sana. Bodoh amat. Saya bangga. Tadi ada Yeni, ada Mas Hasto, Saudara Benny, ya, ada Bung Goris. Ini luar biasa nih. Ada Batubara, ada Gus Islah, Denny Siregar, itu ada tukang wawancara, itu kalau yang sebelahnya itu, yang kumisan itu, kalau wawancara itu ngeri dan isinya jelas berpihak kepada Ganjar. Saudara-saudaraku, anggota Perjuangan 98 ini bukan angka, sembarang angka. 98 ini adalah hati nurani yang bergerak. Anda yang ada di sini sebetulnya menghormati almarhum anak-anak kita yang korban. Korban. Anak-anak kita yang korban. Korban yang dikorbankan oleh anak bangsa sendiri. Anak bangsa yang harusnya menjaga keadilan, keselamatan rakyatnya, justru itu yang melakukan kekerasan dan pembunuhan. Apakah saudara-saudara setuju? Setuju? Tidak. Kalau tidak setuju, apa yang harus kita bikin? Mulai ini hari, ingat, mulai ini hari kita akan menyatakan kebangkitan 98. Bila mana saya sebut 98, jawabnya bangkit. 98. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Maju terus. Bangkit melawan. Pantang mundur. Mana suaranya Bapak Ibu, coba tepuk tangan yang meriah boleh untuk semuanya, tokoh-tokoh yang luar biasa pada sore hari ini di acara Halal Bihalal Barikade 98. Teriakannya kayaknya masih ada yang ingin teriak. Boleh yang mau teriak-teriak, silahkan yang mau teriak. Ini lebih 98 nih. Luar biasa. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya tidak Aduh. sebelumnya nanti yang lama-lama berkenan kita foto bersama Bapak Ibu. Barangkali tim kameramen bisa mengambil dari atas stage dan mohon berkenan Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Boleh yang mau ikut foto bergabung di belakang Bapak Ibu, tim kameramennya bisa dari stage. Oh, oke, baik. Baik. Yang belakang boleh berdiri Bapak Ibu, yang ujung, yang kanan, baik. Nggak apa-apa walaupun nanti diposting cuma setitik doang, yang penting ada ya. Oke. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, sekali lagi boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Boleh angkat tangan di kanan Bapak Ibu. Angkat tangan kiri sekarang Bapak Ibu, siap. Boleh, karena melawan adalah kehormatan. 1, 2, 3, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya.
menikmati hidangan yang telah kami sediakan? Siap. Dan berkenan bagi Pak Ganjar untuk dapat mengisi acara